kamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, 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 bikin hatimu gembira. Excellency President of the IPU Assembly, Excellency Speakers, Deputy Speakers, and Honorable Delegates, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. Let me start by extending my gratitude for the National Assembly of Angola, together with the IPU, who have constantly worked for the success of this 147th IPU General Assembly. We are so grateful to be here and truly honored to attend this very important moment. Honorable delegates, most Asian and African countries were occupied and colonialized by Western power. Back then to 1940s until 1950s period, some countries in Africa and Asia, including Indonesia, have led the struggle against colonialism and search for independence. We initiated and led the historic moment of the Asian-African Conference in 1955 in Bandung, Indonesia, to garner solidarity among Asian and African countries. We also assemble here now to work together to take parliamentary actions for peace and justice. And the current most pressing challenge is how and when to immediately stop the war against Palestinians who are still experiencing colonialization and annexation from Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang bersama Bapak Haji Fadli John. Kalau saya nyebutin gelar udah banyak banget. Sekolah udah di mana? Iya. Di Inggris, di Amerika, ya kan? Kita di Indonesia jarang masuk. Iya. Bapak mah udah kemana-mana sekolah. Saya juga banyak gelar. Gelar apa? Gelar tikar. Ya, Bapak memang gembel, ya kan? Di mana aja tidur. Nah, ini kebetulan sekarang itu Bapak di Badan Kerjasama Parlemen, antar parlemen, Pak. Jadi seluruh dunia, Pak. Ya, ngurusin termasuk Parlemen Dunia. Parlemen dunia. Bapak wakil ya di dunia? Namanya Eksekutif Komite atau Komite Eksekutif sekarang. Mewakili Asia Pasifik. Oh, Bapak di Asia Pasifik, Bapak itu ya? Ditaruh di situ. Nggak bergerak dong kalau ditaruh? Enggak main, posisi di situ, Oh, posisi. pekerjakan di situ. Posisinya pindah-pindah. Kemarin saya lihat di Angola, di mana, di PBB, di mana. Iya, itu kan udah tugasnya Nah, di situ. saya lihat Bapak ini banyak berbicara tentang Palestina. Itu sejarahnya dulu deh Pak deh. Orang sebenarnya bingung nih. Ini tanah emang punya Israel, punya Palestina, apa memang ada sebelahan? Dan sekarang kan jadi sedikit nih Pak nih si Palestina ini. Jadi begini. Sejarah dulu deh. Jadi gini di komen. Pak Fadli John yang suruh ngomong, bukan Pak Pung Oil. Jadi gini Bang Weng, kebetulan saya ini juga diberi mandat, dikasih amanah gitu ya. Jadi wakil presiden Parlemen Dunia untuk Palestina. Ya. Jadi memang ini adalah sengketa yang udah lama berabad-abad. Kalau kita lihat ke belakang, tapi kalau yang terkait dengan Israel Palestina ya mungkin dari tahun 1948. Ya. Nah, klaim-klaimnya udah lama lah. Nah, dulu bahkan ada yang namanya Balfour Declaration itu ya, terkait penguasaan Inggris atas wilayah di sekitar situ untuk settlement orang Yahudi gitu. Tapi dia udah merdeka nih Pak nih. Si Palestina udah berdiri sendiri gitu. Udah Pak? lama. Udah sendiri nih Pak. Ya? Palestina ini adalah negara yang sah pemilik di tanah lahan itu, di lokasi itu, di daerah itu, dan itu kan dulu di bawah Imperium Ottoman. Utsmaniyah Pak ya. Utsmaniyah. Jadi memang Ottoman ini memerintah di situ kan selama ratusan tahun dan selalu toleran. Ya kalau kita lihat orang dari berbagai macam agama dilindungi, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, dan dari agama-agama lain gitu. Tahun 48 dia ada
Jewish settlement di situ, mendirikan negara Israel, beberapa kali perang perbatasan juga berapa kali berubah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ada tuh petanya, gambarnya dari tahun 48 sampai sekarang tuh makin lama makin habis nih wilayah Palestina. Jadi wilayah Palestina ini wilayah yang diduduki dikolonialisasi oleh Israel sebenarnya. Jadi udah ada yang namanya piagam PBB, resolusi PBB, bukan piagam PBB, resolusi PBB tentang itu termasuk batas-batas. Apa bedanya Pak resolusi sama piagam Pak? Kalau piagam kan pendiriannya. Nah, pendiriannya itu kan harus berdasarkan demokrasi, hak asasi manusia, pengakuan terhadap kedaulatan wilayah, ya dan lain-lain itu ya, territorial integrity gitu ya dari setiap negara. Kan PBB ini dibentuk sebenarnya sebagai hasil, bukan hasil, karena ada Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian dibentuklah ini sebagai tata dunia baru gitu, supaya orang nggak perang. Nah, dibentuklah PBB. Jadi kalau mau ada sengketa didudukin, maksudnya dirundingin. Didudukin. Israel mendudukin. Jadi tapi yang namanya Israel ini selalu melanggar apa yang menjadi kesepakatan, termasuk kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Makanya dia caplok terus. Jadi dialah yang melakukan kolonialisme, dia yang menjajah. Bangsa Israel ini mengklaim bahwa itu wilayah dia. Terus orang Palestina yang udah hidup di situ, yang mereka belum ada di situ, kan banyak bangsa Yahudi yang ditaruh di situ itu juga pendatang. Banyak juga yang pendatang dari Eropa Timur, dari Ukraina, ada yang dari Rusia, ada yang dari beberapa negara Eropa Timur, ada yang dari Afrika. Itu bangsa pendatang. Gitu. Yang dulu sama Jerman diusirin juga itu termasuk Pak? Termasuk itu, mereka datang ke situ. Jadi lucunya mereka itu bunuh, di massacre gitu ya, dibunuh massal oleh Nazi kan sampai 6 juta menurut statistiknya itu. Tapi kan harusnya kalau orang dendam sama orang yang membunuhnya ya, ya kan, sama Nazi dong harusnya dia dendam. Kok dia sekarang dendamnya sama orang Palestina, gitu loh, menjarah tanah Palestina, kan lucu. Yang membunuhi mereka itu adalah Nazi, ya, yang melindungi itu justru banyak. Waktu dulu pernah tuh di abad keberapa ya, ke 13, 14 itu yang namanya Reconquista, itu dibunuhi juga oleh Isabel dan Ferdinand, oleh raja itu di sana, Spanyol, mereka yang tidak beragama Katolik di zaman itu. Nah, orang-orang Yahudi diusir dari situ. Nah, yang nerima itu adalah Turki, Maroko, gitu ya. Jadi daerah-daerah, negara-negara yang Islam dilindungi karena memang harus toleran kan kita. Gitu. Nah, tapi ini sekarang kalau kita lihat, ini juga orang Palestina juga tidak semuanya Muslim kan. Orang Arab Palestina itu ada juga yang Kristen, ada yang agama lain gitu. Walaupun mayoritas beragama Islam. Tapi kita lihat hari-hari ini dibombardir sedemikian rupa. Mereka awalnya nih bukan pertama kali kan, selama ini dijarah pelan-pelan dicaplokin. Di situ kan ada 3 rumah ibadah Pak. Iya. Kan itu awal semua kan Pak ya, kayak Aqsa kan awal punya orang Islam. Ada juga gereja gitu kan Pak. Iya. Terus ada juga ratapan punya dia Pak. Iya. Berarti dianggap ya. Dia pernah ada di situ dong. Jadi Yahudi. Orang Yahudi ini kan memang ya kalau kita lihat secara agama yang turun dibawa oleh Nabi Musa ya. Kristen dibawa Nasrani oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad ini melengkapi dari seluruh ajaran itu. Nah, kalau kita lihat memang itu tempat lahirnya 3 agama besar, 3 agama Samawi, 3 agama yang Ibrahimi, Nabi Ibrahim. Kan ini kan satu rumpun dulu dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lihat di situ ada gereja besar, tempat dianggap lahirnya Nabi Isa atau Yesus gitu ya. Itu namanya Gereja Nativity di Bethlehem.
Di situ juga ada gereja Ortodoks, ada gereja Armenia. Nah, waktu Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem, ke Al-Quds, itu udah takluk tuh. Waktu itu bahkan ada aspirasi kalau tidak salah dari para sahabat, udah kita ganti gereja ini menjadi masjid. Tapi Umar bin Khattab mengatakan tidak, kita bikin masjid di depannya. Jadi sangat toleran, malah dijaga itu. Dan sampai sekarang yang megang kunci dari gereja-gereja itu adalah keturunan dari seorang Muslim. Gitu, karena dipercaya. Dan tidak ada konflik. Nah, jadi itu kan ada gereja Bethlehem, ada gereja Ortodoks, dan kalau tidak salah ada gereja Armenia, 3 itu. Kemudian di situ juga tempat lahirnya tentu agama Islam yang besar, kiblat pertama di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ada yang namanya Dome of the Rock, ya, tempat tanda ketika Nabi hijrah, Isra, bukan hijrah, Isra Mi'raj, yang ke atas tuh Pak ya. Isra Mi'raj, ya. Kemudian juga jejaknya Nabi Daud juga ada di situ. Jadi di situ banyak makam tuh. Saya pernah ziarah tuh ke makamnya Nabi Daud. Dulunya itu bekas masjid, kemudian jadi sinagog. Kemudian ada di Hebron, mereka nyebutnya Hebron, itu Ibrahim, Masjid Ibrahim di kota Ibrahim sebenarnya. Di situ ada 4 makam. Makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, makamnya Nabi Ishak, makamnya Nabi Yakub, dan makamnya Nabi Yusuf. Tahun 94, ya kalau tidak salah itu, saya lupa ingat waktunya itu. Ada seorang ekstremis Yahudi itu yang namanya Goldstein, nembakin orang yang lagi sholat subuh. Nah, habis itu kemudian masjid itu ditutup selama 9 bulan. Habis itu dibagi 2 sama mereka. Sama orang Israel ini. Jahatnya begitu. Nah, ini mereka mau melakukan hal yang sama kompleks Masjid Al-Aqsa. Karena merasa di situ juga ada tempat ibadahnya mereka, padahal enggak gitu. Dan kalau kalangan Yahudi Ortodoks itu juga misalnya yang Nature Karta gitu ya, Yahudi Nature Karta itu tidak mempercayai bahwa, dan mereka tidak mendukung berdirinya negara Israel. Jadi negara Israel itu nggak ada di dalam perintah, di dalam kitabnya itu juga nggak ada. Makanya mereka itu mendukung Palestina. Negara mereka itu adalah Palestina. Di dalam Palestina itu ya ada orang Yahudi, ada Islam, orang Kristen, dan semuanya selama ini juga aman-aman aja. Itu nama negaranya ya Palestina, bukan Israel. Yang bukan pendatang Bapak sebut tadi itu ya, Yahudinya ya. Iya, yang dari dulu memang sudah ada. Ada di situ. Gitu. Dan bukan naturalisasi Yahudi. Yang datang dibawa ke situ. Memang Inggris. itu dibawa. Gitu. Bawa Inggris tuh, pakai kantong kresek. Lu kok pakai kantong es? Iya kali. Emangnya ubi. Ini kan lain. Iya. Nah, sekarang yang Bapak perjuangkan dengan Parlemen Dunia tuh apa tuh? Saya suka Bapak sih ngomongnya Inggris waktu di sidang. Masih ada teks sedikit-sedikit. Saya juga kan lama di Inggris. Belajar ya. Ini kekuncian ya Pak Fadil. Nah, di situ tuh. Itu apa yang Jadi Parlemen kan Dunia perjuangkan? Kemarin di Parlemen Dunia saya datang situ sebagai ketua delegasi Indonesia. Nah, saya ambil inisiatif, Indonesia ambil inisiatif bahwa kita bikin resolusi. Namanya itu resolusi emergency item untuk segera hentikan perang di Gaza dan juga mengutamakan perdamaian, kemanusiaan dan lain-lain. Jadi ya kita harus merancang itu. Kita ajukan, cuma ada 2, satu lagi resolusi dari negara-negara di Eropa. Nah, kita didukung, Indonesia didukung oleh kelompok African Group sama kelompok Timur Tengah. Di voting, ya kita menang 60,2%. Tapi belum mencapai 2/3 dari suara itu. Jadi aturan mainnya harus 2/3. Jadi akhirnya tidak kita bahas lebih lanjut, tapi kita jadikan itu petisi. Nah, intinya kita menang. Ya, kita sampaikan juga bahwa mereka ini munafik sebenarnya gitu, dan standar ganda. Kalau soal Ukraina
kayak ada apa aja, wah Iya. bentar-bentar belain Ukraina, bantuin senjata segala macam, disebut bahwa mereka yang berjuang di Ukraina itu sebagai pejuang pembebasan, pejuang kemerdekaan. Tapi kalau Palestina disebut teroris. Padahal dia memperjuangkan tanahnya, memperjuangkan kemerdekaannya, memperjuangkan kebebasannya. Gitu. Malah seolah-olah mereka melegitimasi Israel yang ngebom habis-habisan. Coba kita lihat tuh jumlah bomnya itu udah kayak di Hiroshima. Itu apa ya? Yang meninggal udah lebih dari 10.000, yang luka-luka itu mungkin udah sekitar 30.000. Dari yang meninggal itu paling banyak bayi dan anak-anak. Coba kalau kita lihat itu, udah. Sampai jurnalis juga, apa ya jurnalis? Jurnalis banyak yang meninggal, tapi bayi, Iya. anak-anak, perempuan yang nggak berdosa, rumah sakit disikat, ya, dihantemin bom, sekolah-sekolah juga dihancurin, sarana prasarana PBB, terus dia suruh orang yang ini keluar, terus konvoi ambulans juga diserang. Jadi wah, Israel ini udah melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, luar biasa lah. Nah, berarti parlemen itu tidak bisa menyelesaikan dong Pak, parlemen dunia ini. Ya kita suarakan, PBB aja nggak bisa nyelesain, gitu kan? PBB itu udah bikin berapa kali, sekjen PBB udah ngomong dicuekin sama Israel. Memang Israel ini udah melanggar luar biasa, tapi dia ada didukung lah oleh kekuatan-kekuatan besar. Ini yang menurut saya harusnya adil gitu ya. Nah, sekarang nih mulai mereka sendiri ditekan oleh warganya. Di negara-negara barat sendiri demonya gede-gedean, di London, di Paris, di Amerika. Di Israel sendiri pun sebenarnya Pak di demo Iya. juga sama warganya itu. Karena ini yang berkuasanya rezimnya Netanyahu ini rezim ekstrim. Gitu loh. Yang memang juga dukungan politiknya nggak terlalu besar, tapi dia memanfaatkan perang ini untuk melegitimasi kekuasaannya juga. Gitu. Kalau Amerika tuh masuk ke badan parlemen itu nggak Pak? Amerika keluar gara-gara dulu itu pernah selalu dikritik soal Israel. Jadi dia nggak ikut lagi sekarang. Oh, nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa ngebantu pembicaraan ke situ Pak ya? Iya. Jadi ya Israel malah ikut. Oh, Israel ada di situ? Ada totalnya itu kan kita 100 berapa negara ya? 170 negara yang ikut. Terus nggak dipertanyakan, dia kan dari dalam Pak? Nah, kemarin nggak datang. Jadi nggak bisa Hadir. didiskusikan ya Pak ya? Hadir, mungkin takut juga dia hadir gitu. Hmm. Ya, baru kali ini dia nggak hadir. Baru kali ini. Kemarin ya, waktu di Angola itu nggak Angola. hadir. Ya, tapi kan didukung oleh negara-negara yang mungkin sahabat-sahabatnya. Gitu. Apa bedanya sih Pak antara PBB dengan Badan Kerja Parlemen ini? Nah, kalau PBB kan negara, Sama. Oh, himpunan negara-negara. Hmm. Ibu kotanya atau tempat markas besarnya di PBB di New York. Nah, kalau kita nih Parlemen Dunia, markas besarnya di Jenewa. Jadi Swiss Pak ya? legislatif. Kalau itu kan eksekutif. Gitu. Memang ya di mana-mana eksekutif biasanya lebih kuat. Tapi legislatif ini kan mewakili suara rakyat karena yang milih rakyat. Di situ. Jadi sekarang ini Badan Parlemen sebenarnya sedang berusaha keras Iya. untuk membantu Palestina Pak ya? Terutama untuk menghentikan perang dan bantuan kemanusiaan. Ya, jadi ini harus di stop dulu perangnya atau harus gencatan senjata. Bisa nggak Pak? Ya belum ada yang bisa sekarang. Dulu pernah nggak ngebantuin ada negara Ya, kita suarakan si tuh, parlemen ini? ada juga ya, misalnya di dalam kasus konflik Rusia Ukraina itu juga berapa kali? Sama 11 tuh Pak, kali. parlemen. 11 kali pertemuan, ya belum ada juga yang artinya mau berhenti karena kan akhirnya ujungnya yang bersangkutan nih pihak-pihak yang bertikai. Terutama kalau sekarang ini yang kita minta hentikan kan Israel. Karena dia yang melakukan bombardment. Orang Amerika aja nggak dia dengar kan. Padahal itu mungkin yang paling dia segani gitu. Nah, ini yang saya kira ini kejahatan kemanusiaan yang terjadi ini sekarang. Ini genosida udahlah. Kita juga sedih gitu ya. Untunglah
kemarin tuh rakyat Indonesia turun jutaan orang untuk menyampaikan solidaritas, simpati. Dan kita juga hebat loh, kita bikin rumah sakit di sana. Itu bantuan dari rakyat Indonesia tuh. Sekarang rumah sakitnya lagi dihantemin terus. Ini yang kita sedih gitu melihat dari waktu ke tiap hari gitu. Tapi kayak kita juga tidak berdaya gitu. Kecuali kita ngomong, neken dengan negosiasi. Tapi kalau orang itu nggak mau dengerin kan repot juga. Iya. Setelah Bapak melihat dan berkumpul dengan Parlemen Dunia membicarakan Palestina ini, kedepannya gimana Pak? Apakah bisa berhenti? Apakah akan terus? Apa semakin membesar Pak? Kita nggak tahu. Dilihat Tapi kita akan Bapak. terus suarakan tuh. Pokoknya Pokoknya suarakan dengan keras dan melobi negara-negara itu, siapa tahu nanti berbalik. Dan demo-demo dari ormas, dari civil society di negara-negara barat, di negara-negara itu juga itu menjadi satu daya tekan, daya pressure yang penting gitu loh. Karena kan dia dengar, wah masyarakat kita juga nih kritik gitu loh. Dan sekarang Amerika juga mulai ngelihat, di Amerika sendiri udah mulai gelombangnya besar. Besok ini di Inggris juga yang demo juga jutaan. Wah ini kan akan menekan ke negaranya itu. Kalau enggak, kalau dia nggak menyuarakan itu ya akan. Nah, cara lain ya jangan kerjasama dengan Israel. Nggak boleh misalnya kalau ada yang kerjasama harus putus hubungan diplomatik. Untung kita nggak ada. Kita nggak ada hubungan diplomatik. Jangan dagang sama mereka. Boikot produk-produk Israel. Itu juga cara yang juga penting. Gitu. Jadi Badan Pekerja Parlemen ini juga mengeluarkan kayak tuntutan-tuntutan juga Pak Iya. ya? Termasuk saran-saran juga. Himbauan-himbauan. Tapi kita kan memang nggak bisa memaksakan. Tapi suara kita udah sampein. Suara Indonesia juga. Presiden, Menteri Luar Negeri juga udah nyampein. Menteri Pertahanan udah ngirim bantuan bahkan. Pak Prabowo. Oh, udah ngirim bantuan. Sebenarnya sih dari kita merdeka, kita tidak pernah mengakui Israel Pak ya, malah mengakui Palestina kan Pak ya? Iya Palestina. Dan kita juga ikut memperjuangkan Palestina sebagai semangat perjuangan melawan kolonialisme waktu konferensi Asia Afrika. Jadi itu juga utang kita tuh, yang negara yang belum merdeka tuh itu. Apalagi dalam konstitusi kita kan ada tuh bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pokoknya paling enggak kita dukung terus Palestina sampai merdeka. Karena Palestina ini adalah sahabat kita, negara yang termasuk mengakui di awal-awal proklamasi dulu, bukan Israel. Dia pada saat kita 45 dia mengakui Pak ya? Oh iya dong, udah jadi negara merdeka. Pertama mengakui itu Mesir, habis itu Suriah, habis itu Lebanon ya. Palestina ya di situ juga di antara negara-negara bahwa Indonesia udah merdeka tahun 45. Iya. Dia 48 digempur sama Inggris Pak ya? Iya. Tuh baru diambil sama Israel. Ditaruh di insert di situ. Nah, ini kan juga yang harus kita kembalikan. Banyak negara-negara itu yang ya kita tahulah dijajah ratusan tahun. Indonesia sama Belanda, ada yang dijajah Inggris, ada yang dijajah Prancis. Jadi mental kolonialisme itu masih ada. Nah, ini yang sisa-sisa penjajahan modern ini Israel terhadap Palestina. Ini yang harus dilawan. Jadi ini kalau kita mengakui sebagai orang Indonesia dan ada konstitusinya, ya kita tidak boleh berpihak kepada Israel, kita harus berpihak kepada Palestina. Justru yang tadi Bapak bilang, kita sebenarnya masih berutang nih Pak ya. Siapapun pemimpin negara kita punya utang nih. Bahwa Palestina harus merdeka. Cara lain adalah kita ngasih bantuan kemanusiaan, nyumbang untuk bantuan nanti ya kita bangun lagi rumah sakit di situ, bangun fasilitas, bangun gedung. Mungkin kalau sekarang dibantuan untuk makanan, obat-obatan, waduh kasihan lah. Jadi ya doa juga penting gitu.
Ya kalau nggak bisa kita ini kan pakai bantuan, kita nggak punya bantuan ya kita berdoa. Lu mah tidur mulu, kan? Ya mudah-mudahan saja Palestina bisa berdoa. Ya dia juga berdoa, semua saling berdoa. Yang kena kejadian berdoa, kita juga mendoakan. Semoga ini, dan perlu diingat kita punya utang. Kita punya utang yang harus kita bayar. Nah, biar Palestina merdeka. Terima kasih banyak Bapak Fadli. Terima kasih Bang Komeng. Mudah-mudahan mencerahkan dan semakin banyak dukungan buat Palestina. Amin. Amin.